Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Memasuki awal musim hujan, kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem meningkat. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Melukis dengan arang, teknik khas Desa Batuan Gianyar yang masih bertahan. Memasuki awal musim hujan, kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem merebak. Sejumlah kasus demam berdarah mencuat di beberapa wilayah di Karangasem, terutama di kota Amlapura. Untuk mengantisipasi agar tidak meluas, Dinas Kesehatan Karangasem terus menggencarkan fogging atau pengasapan secara terfokus di daerah yang ditemukan kasus DBD. Seperti di kota Amlapura, fogging dilakukan hingga 2 kali di lingkungan Susuan dan di lingkungan Belong, Kelurahan Karangasem. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Karangasem, total kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Karangasem sejak Januari hingga September tahun ini sebanyak 700 kasus. Untuk jumlah kasus DBD dari bulan Oktober hingga Desember masih dalam pendataan. Untuk pokoknya hari ini kemana aja Pak? Di lingkungan Blong aja. Satu, ya. Sempat ada kasus di sini Pak ya? Ya, Ada berapa kasus Pak? kasus. Oke, 1 kasus Pak. Selain ini berapa kali nanti foggingnya Pak? 2 kali. 2 kali biasanya Pak ya? Ya. Akibat merebaknya kasus DBD, Dinas Kesehatan Karangasem terus mengimbau warga untuk aktif memberantas sarang nyamuk dengan mengubur barang bekas, menguras dan menutup tempat penampungan air, abatisasi, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pada Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Bangli menerima surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sekitar 101 box. Sedangkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli 102 box. Setiap box berisi 2.000 lembar surat suara. Secara global, surat suara yang diterima sudah sesuai daftar pemilih tetap dengan tambahan cadangan sekitar 200.000 lembar. Selama 8 hari, KPU Bangli bekerja maraton untuk menyelesaikan proses sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bali dan Bupati Wakil Bupati Bangli. Hasilnya, KPU menemukan banyak surat suara yang rusak, seperti hasil cetak tidak muncul pada kertas suara. Ada bercak tinta dan ada juga yang kusut. Setelah proses lipat niki, jadi nanti juga akan dijumlah ulang, kemudian di pos-pos sesuai dengan jumlah dari masing-masing DPS. Jadi akan dibagi, dihitung sesuai dengan kebutuhan di masing-masing DPS. Selanjutnya, KPU Bangli akan mengecek dan mengemas surat suara sesuai jumlah TPS. Selain itu, KPU juga akan memastikan logistik pilkada tidak terkena air dengan membungkus kotak dan bilik dengan plastik dan pengiriman menggunakan mobil box. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kita undang seluruh daripada untuk Persiapan menghadapi Pilkada Serentak, KPUD Gianyar menggelar rapat koordinasi terkait tata kelola serta distribusi logistik dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Silok pada Senin lalu. Dengan mengundang narasumber dari jajaran KPUD setempat dan peserta yang terdiri dari 210 anggota panitia pemungutan suara dan 35 anggota panitia pemilihan kecamatan. Rakor berlangsung selama 2 hari di sebuah hotel di Desa Sabe, Kecamatan Belabatu, Gianyar.
Rakor dan BIMTEK bertujuan membekali penyelenggara pilkada di tingkat desa dan kecamatan. Mereka nantinya meneruskan bekal tersebut kepada anggota KPPS di 70 desa dan kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Gianyar. Selain itu, kegiatan ini bermanfaat untuk mencegah kesalahan termasuk jumlah dan ragam sarana pemilihan sebelum didistribusikan ke seluruh TPS yang ada. Kita pengalaman yang kemarin, di mana mungkin ada beberapa hal yang terjadi, baik terkait kekurangan surat suara di masing-masing TPS. Dengan hari ini kita samakan persepsi. Nah, tujuannya adalah logistik itu sampai di TPS itu lengkap. Nah, ini yang kita lakukan hari ini. Di sisi lain juga, hari ini juga kita akan kenalkan simulasinya. Sehingga dari simulasi ini, teman-teman PPK, PPS mengetahui formulir apa saja yang ada. Contohnya seperti apa, jenisnya seperti apa. Sehingga ada pemahaman, nanti PPS menyampaikan ke KPS yang merupakan ujung tombak kita ini sama. Selain memberikan bimbingan teknis, seluruh peserta juga wajib mengikuti simulasi penanganan kotak suara beserta kelengkapannya sebelum didistribusikan ke semua tempat pemungutan suara agar terhindar dari kesalahan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.